Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, wali murid Yayasan Fi Ahsani Takwim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahim, thalabul ilmi. Kita akan sama-sama belajar tentang kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak. Saya jadikan rujukan utama kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam atau pendidikan anak dalam Islam, karya Dr. Abdullah Nasih Olwan, seorang ulama besar yang memberikan perhatian begitu mendalam tentang pendidikan anak. Nah, kita, ayah bunda sekalian, punya kewajiban untuk mengantarkan anak-anak kita tumbuh besar dewasa menjadi anak-anak yang solih dan solihah, memiliki kepribadian yang kuat. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan tanggung jawab itu? Nah, beliau banyak cerita di dalam kitab ini, pengalaman beliau, studi-studi beliau, bagaimana kemudian menjadikan pendidikan anak, tanggung jawab orang tua itu bisa berjalan dengan baik. Ayah bunda sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ada beberapa faktor yang mesti kita perhatikan kaitannya dengan pendidikan anak. Bukan sekedar mendidik anak, tapi bagaimana kemudian pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita itu menjadi membekas atau berpengaruh kepada anak-anak kita. Hal apa yang mesti kita perhatikan? Yang pertama adalah nasihat. Yang kedua adalah perhatian. Yang ketiga adalah pembiasaan. Yang keempat, keteladanan. Kemudian yang kelima adalah kisah-kisah. Dan yang keenam, memberikan hukuman. Ayah bunda sekalian yang berbahagia rahimakumullah, betapa pentingnya kita orang tua memiliki bekal untuk menasihati anak. Kita tidak akan mungkin bisa memberi kalau kita tidak bisa memiliki. Artinya apa? Ayo ayah bunda sekalian, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar menjadi orang tua yang bertanggung jawab, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Kita tidak akan bisa memberikan nasihat kepada anak kita kalau kita tidak memiliki bekal. Nah, paling tidak pertemuan-pertemuan kita ini akan memberikan bekal ayah bunda sekalian untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita tercinta. Kemudian yang kedua, ayah bunda sekalian, yang namanya nasihat itu menjadi satu hal yang penting untuk kemudian diulang-ulang. Ini faktor yang kedua. Beliau, Dr. Abdullah Nasih Olwan, memberikan motivasi kepada kita untuk sabar, istiqomah, terus memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Kemudian tidak cukup di situ saja. Setelah kita ulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan, anak-anak kita akan mampu merekam dengan baik, kemudian mencontoh kita kalau kita mampu memberikan keteladanan. Inilah faktor yang ketiga yang begitu pentingnya kita orang tua, ayah bunda harus mampu memberikan keteladanan kepada anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah perhatian. Anak-anak kita akan mampu merasakan betapa ayah bundanya itu begitu mencintainya. Ketika memberikan nasihat itu bukan karena tidak suka, tapi sebaliknya saking cintanya ayah bunda sehingga memberikan nasihat, meluruskan, mengajarkan dan seterusnya. Kemudian faktor yang kelima adalah memberikan kisah-kisah keteladanan, memberikan kisah-kisah yang mampu
diambil ibrohnya atau pelajarannya. Ini akan mampu terekam dengan baik. Betapa ayah bunda bisa merasakan kisah-kisah yang diceritakan orang tua kita, kakek nenek kita, itu masih membekas kuat di ingatan kita. Hari ini kita bisa cerita apa yang pernah mereka ceritakan puluhan tahun yang lalu. Kemudian faktor yang keenam, yang terakhir adalah mendidik dengan memberikan hukuman. Ini menjadi bagian terakhir yang beliau sampaikan di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam ini di bab paling terakhir. Karena kita tidak boleh mendahulukan hukuman sebelum kita melakukan hal-hal yang seperti saya sampaikan di depan. Saya kira itu garis besar yang akan kita dapatkan ketika kita sama-sama belajar, sama-sama mengaji. Jangan bosan, jangan putus asa. Ayo ayah bunda, kita terus bekali diri kita untuk mendidik anak-anak kita. Kita antarkan mereka menjadi anak-anak yang solih solihah, yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ayah bunda sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini menjadi ayat inspirasi kita. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari api neraka. Kita sama-sama siap untuk sabar menemani mereka sampai kemudian kalaupun suatu saat kita harus berpisah, Allah akan kumpulkan kembali keluarga kita di Jannatun Firdaus, di surganya Allah. Ayah bunda sekalian yang berbahagia rahimakumullah, kalau tadi saya sampaikan secara umum ada 6 hal, 6 faktor yang mesti kita perhatikan agar apa yang kita ungkapkan, agar pendidikan kita kepada anak-anak itu membekas kepada anak kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berkarakter. Nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama adalah nasihat. Ayah bunda jangan pernah melalaikan yang namanya nasihat. Ayah bunda gak boleh abai. Ketika anak-anak kita mestinya melakukan kewajibannya, maka mesti kita ingatkan. Mulai dari kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban membaca Al-Quran, bahkan sampai kewajiban kepada orang tua pun, seorang ayah dia mesti mengingatkan, anakku, kalian harus sopan, kalian harus baik kepada ibumu. Ibumu yang telah melahirkan kalian dengan begitu beratnya. Nggak boleh kalian mengatakan seperti itu. Nggak boleh kalian membuat umi, bunda menjadi sedih, menjadi menangis. Begitu juga sebaliknya. Bunda tidak mengatakan hormati aku, bukan. Tapi bunda mengajarkan anaknya untuk berbakti kepada ayahnya. Anakku, kalian gak boleh seperti itu kepada ayahmu. Ayah kalian yang telah menghabiskan waktunya, tenaganya, tetes keringatnya untuk kemudian menghidupi kalian. Kalian harus berlaku baik kepada ayah kalian. Nah, nasihat-nasihat seperti ini mesti kita lakukan. Dan kita nggak akan bisa melakukan itu kecuali kita belajar, belajar, dan belajar. Ini nasihat. Kemudian yang kedua, nasihat itu tidak akan memberikan bekas, membentuk karakter anak kita kalau kita hanya sekali-kali saja memberikan nasihat. Maka dengan cara yang tidak membosankan, melihat suasana situasi, kita akan mengulang-ulang nasihat kita. Pembiasaan-pembiasaan mesti kita lakukan. Itulah yang kemudian
secara perlahan akan membentuk anak-anak kita. Kemudian faktor yang ketiga, selain pembiasaan itu, anak-anak kita akan mampu menerima nasihat kita kalau kita memberikan contoh apa yang kita nasihat untuk anak-anak kita. Maka di faktor yang ketiga, faktor keteladanan ini mesti kita kedepankan. Kadang kita nggak perlu banyak ngomong kepada anak kita. Ketika anak kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan kemudian kita masih asik nonton TV, melihat HP, tapi kita ngomong, ayo anak-anakku, sudah maghrib, sudah duhur. Tidak perlu kadang kita melakukan seperti itu. Cukup kemudian kita meninggalkan aktivitas kita yang sedang asik dengan HP, dengan televisi, dengan laptop, dengan pekerjaan kita, untuk kemudian kita mengatakan, ayo anakku, kita sholat bersama ke masjid, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita ambil wudhu. Kemudian kita mengambil air wudhu, kemudian kita berganti pakaian, kemudian kita memakai sarung, memakai pecis, untuk kemudian kita berangkat ke masjid. Keteladanan-keteladanan seperti ini akan kuat membekas, akan menjadi nasihat yang kuat buat anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah perhatian. Tidak ada kata memanjakan untuk sesuatu yang sifatnya prinsip dan penting. Maka kadang ayo kita manjakan anak-anak kita untuk hal-hal yang kita anggap penting dalam pendidikan anak. Apa itu? Anak harus sholat tepat waktu. Maka kita berikan perhatian itu dengan memberikan kebahagiaan kepada anak-anak kita. Apa itu? Belikan pakaian yang terbaik untuk mereka berangkat ke masjid, mereka mengaji. Kadang pula pakaikan pakaian itu, pakaikan sarung itu, pakaikan pecis, sisiri, sampai seperti itu. Nah, kemanjaan, perhatian seperti itu akan membekas kuat bagi anak-anak kita. Tidak ada kata manja dalam hal seperti itu. Begitu juga ketika kita sedang melatih anak kita berpuasa. Berikan sahur yang terenak, berikan buka yang enak untuk anak-anak kita. Itu akan kemudian memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk melakukan ibadah-ibadah. Ayah bunda sekalian yang berbahagia rahimakumullah, yang kelima adalah memberikan kisah-kisah. Kalau kita menemukan kisah, bisa kisah pribadi, kisah orang lain, maka kita pasti ingat itu. Maka berikan itu kepada anak-anak kita. Kadang kita perlu mencatat, kadang kita perlu mengingat dengan cara apapun untuk kemudian kita ceritakan kepada anak-anak kita. Insya Allah kisah-kisah itu akan betul-betul memberikan satu bekas kebaikan. Betapa sebuah amalan itu berbuah kebaikan dan seterusnya. Dan yang terakhir, ini yang tidak boleh kita dahulukan adalah memberikan hukuman. Memberikan hukuman ini hanya boleh kita lakukan kalau anak-anak kita berkali-kali melanggar kesepakatan kita. Kesepakatan untuk kemudian tidak bermain kecuali sudah sholat, tidak membuka HP, laptop kecuali sudah mengaji, menghafal Al-Quran. Ketika itu dilakukan berulang-ulang, baru kemudian kita boleh memberikan hukuman. Hukuman yang membuat mereka berpikir kembali untuk mengulang. Misalnya apa? Menahan untuk memberikan HP, laptop, kesempatan bermain. Itu hukuman-hukuman yang sifatnya pendidikan, edukatif, bukan hukuman yang sifatnya fisik. Kecuali lagi ketika kita diminta oleh Rasulullah di usia 7 tahun kita memberikan pengertian tentang wajibnya sholat, mendorong mereka untuk melakukannya, sampai di usia 10 tahun kok mereka belum melakukan kewajiban itu, maka boleh kemudian kita memukul, memarahi, membentak, itu pun dengan cara yang baik.
Bukan kemudian mereka hanya mampu merekam kemarahan kita, merekam pukulan kita, tanpa mampu mendapatkan pendidikan dari apa yang kita lakukan. Beliau, Dr. Abdullah Nasir Ulwan, membagi tanggung jawab para pendidik, yaitu kita sebagai orang tua. Ada 7 hal tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk kemudian memberikan pendidikan kepada anak. Dalam hal apa saja itu? Yang pertama adalah tanggung jawab pendidikan iman. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan moral. Yang ketiga, tanggung jawab pendidikan fisik. Yang keempat, tanggung jawab pendidikan akal. Yang kelima, tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Yang keenam, tanggung jawab pendidikan sosial. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tanggung jawab pendidikan seksual. Nah, ayah bunda sekalian yang berbahagia rahimakumullah, bagaimana kita sebagai orang tua berperan untuk memberikan pendidikan iman kepada anak-anak kita? Yang pertama adalah membuka kehidupan anak-anak kita dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita yakinkan anak-anak kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang boleh disembah kecuali Allah. Kita tanamkan hal itu kepada anak-anak kita sampai kemudian mereka meyakini bahwa Allah itu satu-satunya zat yang harus disembah, yang harus ditaati, sampai kemudian mereka merasakan bahwa dengan jalan itu satu-satunya cara untuk menjadikan mereka bahagia di dunia wal akhirah. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan masalah halal dan haram kepada anak kita. Anak-anak kita harus dikenalkan mana yang halal, mana yang haram. Dan kita sebagai orang tua tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memberikan hal itu. Ada 2 sifat ekstrim. Yang satu abai untuk memberikan pendidikan halal haram kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita di saat dia sudah mulai menginjak dewasa, mukalaf, dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Kenapa? Karena kita orang tua tidak memberikan pengertian pendidikan tentang halal dan haram. Kemudian ekstrem yang kedua adalah kita begitu memberatkan mereka. Ada hukum makruh tapi tidak haram. Ada mubah, nggak makruh apalagi haram. Kita sampaikan dengan bahasa kita yang sederhana, sehingga itu menjadi pilihan mereka untuk kemudian mereka mengapresiasikan hobinya, kesenangannya, kebahagiaannya, tapi tidak masuk wilayah yang haram. Ini tidak boleh kita paksakan kepada anak. Apa yang tidak kita sukai kemudian tidak disukai anak kita, seakan-akan hal yang makruh apalagi sekedar mubah, karena kita orang tua tidak suka, kemudian mereka menangkap menjadi sesuatu yang haram. Yang ketiga adalah memerintahkan untuk beribadah, mengenalkan ibadah mulai di usia belia, di usia 7 tahun. Kenalkan anak-anak kita dengan sholat, puasa, dengan cara-cara yang mudah, sederhana untuk kemudian mereka menerima dengan keterbatasan akal mereka. Tapi mereka termotivasi. Kalaupun mereka belum bisa melakukan, buat mereka merasa menyesal ketika mereka meninggalkan sholat, padahal belum wajib. Buat mereka merasa gelo ketika mereka tidak puasa, padahal juga belum dosa. Kenapa? Karena kita memberikan motivasi untuk beribadah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, tanggung jawab pendidikan iman orang tua kepada anak adalah mendidik untuk cinta
bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada para nabi, para sahabat, keluarganya. Cinta untuk membaca Al-Quran. Sehari tidak bersama Al-Quran, tidak tadarus, rasanya gelau banget. Ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ini yang mesti kita tanamkan kaitannya dengan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan iman kepada anak-anak kita. Begitu ayah bunda, tanggung jawab kita kepada anak-anak kita kaitannya dengan pendidikan iman. Semoga bermanfaat, memberikan semangat ayah bunda sekalian untuk belajar dan belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.